Ada jadi Nggak ada lab. masa? Iya. Masa kagak ada lab di? Ini dari tadi juga saya lihat dulu lab. Nggak ada. Tapi chat ada lagi ada di situ dulu. Di Facebook ada? Yang kemarin mah ada. Iya yang kemarin. Hah? Iya, yang sekarang ada. Di Facebook kali iya yang kemarin juga. Udah apa lah. Mungkin lagi error. Biarin aja. Oke, baik, lanjut ya. Nih. Jadi tambahin lagi tadi. Wayas judu akhir salat. Jadi mazhab Syafi'i itu gini. Nih, ulangi. Seorang makmum dia sujud karena kesalahan imam, baik dia tahu imam itu lupanya di mana atau kagak tahu. Bahkan dia juga disunahkan sujud ketika akhir sholatnya. Jadi sujud sahwinya berapa kali itu? 2 kali. 2 kali menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kalau pendapat Imam Ahmad itu gini, yasjudu mahal imam, dia diwajibkan sujud bersama imam. Sa'un asajada qabla salam au ba'dahu. Baik salam sujudnya itu sebelum salam ataupun setelah salam. Wa qala la yasjudu al ma'mum. Dan tapi dia mengatakan tidak usah sujud sahwi di akhir salatnya si makmum. Paham enggak? Jadi perbedaannya dikit doang. Jadi kalau mazhab Syafi'i ketika sama imam dia tetap wajib sujud sahwi karena wajib mutabaah tersebut. Tapi kalau misalkan ketika akhirnya menurut dalam mazhab Syafi'i sunnah sujud sahwi. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak usah. Kalau kita menemukan ini. Terus waqalat Malikiyah in sajadal imam qabla salam sajada al masbuk ma'hu. Kalau misalkan dalam mazhab Maliki nih. Dalam mazhab Maliki kan sujud sahwi itu bisa sebelum apa? Salam bisa setelah salam. Makanya ntar kalau misalkan ada yang sujud sahwinya itu sebelum salam, itu antara mazhab mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Imam Maliki. Kalau ada sujud sahwi setelah salam itu mazhabnya adalah Imam Maliki. Enggak, setelah salam enggak ada. Imam Ahmad bin Hambal dan bisa juga Imam Ahmad bin Hambal. Terus yang paling mencolok itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Caranya beda. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu dia itu assalamualaikum berdiri Allahu Akbar langsung sujud 2 kali, setelah itu tahiyat baru salam. Jadi praktek sujud sahwinya itu kayak gitu. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan udah tahiyat akhir baru sujud sahwi langsung salam. Kalau mazhab Imam Maliki itu Imam Abu Hanifah itu enggak. Beresin sholat dulu, habis beres sholat apa ri? Berdiri kemudian sujud lagi. Jadi niat takbir enggak? Takbir. Niat sujud sahwi. Niat sujud sahwi. Seperti kita mempraktekkan niat sujud syukur. Sujud syukur. Gitu. Cuman dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya apa ri? Wajib. Jadi sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib. Terus lihat. Waqala al-Malikiyah, menurut Imam Maliki itu in sajada al-imam qabla salam sajada al-masbuk. Apabila si imam itu sujud sahwi, menurut Malikiyah kan sunnah ya. Tapi kalau misalkan si imamnya sujud sahwi, maka si makmum yang masbuk itu hukumnya wajib sujud sahwi. Wa ila, tapi kalau si imam itu sujudnya setelah salam, ya. Sajada akhiras salatihi ba'da salamihi. Ba'da salami, maka si makmum itu sujud di akhir salatnya dia setelah salam juga. Jadi ngikutin. Jadi kalau misalkan habis mazhab Maliki, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian berdiri, habis berdiri kemudian sujud 2 kali, kemudian sujud 2 kali tahiyat, kemudian salam. Maka kalau misalkan yang masbuk itu jangan ngikutin itu, tapi langsung menyempurnakan salatnya, habis salam mengikutin sujud sahwinya itu setelah salam. Wa qala al-Hanafiyah yasjudul masbuk wal imam. Menurut mazhab Imam Hanafi si masbuk wajib sujud bersama imam karena wajibahnya. Wala yasjudu akhir salatihi, tapi tidak diwajibkan sujud di akhir salatnya. Ila li sahwin tara'a alaihi fi ma yaqdihi,
kecuali kesalahan yang dia kerjakan gitu. Wa yasjudu lahiku akhir salatihi, dan sujud orang yang bermakmum selanjutnya akhir salatihi, di akhir salatnya, wala yasjudu ma'al imam, dan dia tidak sujud bersama imam. Walahik man adrakal imam fi raqatil ula wa fatahu ghairuha. Jadi lahik itu adalah seseorang yang menemukan imam di rakaat yang pertama, kemudian wa fatahu ghairuha li udrin kasabki hadasin. Kemudian dia tidak mengikuti yang lainnya karena adanya hadas. Wal masbuk man sabaqu bi rakatin fa aksaro. Tapi yang dimaksud dengan masbuk itu adalah orang yang terlewat di rakaat yang pertama atau yang lainnya. Itu. Fa in tarakal imam as-sujuda li sahwi. Apabila si imam tidak melaksanakan sujud sahwi, sajadahul makmum akhir salatihi wa bihi qala jumhur. Nih, kan tadi kalau misalkan menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib sujud sahwi. Menurut Imam Ahmad bin Hambal hukumnya wajib sujud sahwi. Kemudian menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah sujud sahwi. Kemudian menurut Imam Malik hukumnya sunnah sujud sahwi. Ini kondisinya si imam kagak sujud sahwi. Si imam kagak sujud sahwi. Berarti dia kemungkinan madhabnya adalah madhab Syafi'i, kemudian madhab Maliki, dan madhab Imam Abu Hanifah. Karena menurut Imam Abu Hanifah sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib, bukan ruknun. Artinya wajib itu apa? Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, tapi dosa. Itu dalam madhab Syafi'i. Benar Imam Abu Hanifah. Kalau si imam itu tidak sujud sahwi, saja dahul makmum akhir salatihi. Si makmum tetap disunahkan sujud sahwi kapan? Di akhir salatnya si makmum. Qala jumhur, ini yang diambil oleh pendapat jumhur. Wa qala Abu Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah, la yasjudul makmum li syahwi. Seorang makmum tidak sujud karena lupa idza tarakahul imam. Dan lupanya itu dikerjakan oleh imam. Wa huwa riwayatun an Ahmad. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Fa in saha al masbuk hala qada ima alaihi. Apabila seorang masbuk dia lupa ketika memenuhi mengerjakan rukun yang sisanya, sajadata ini akhir salatihi, dia sujud di akhir salatnya. Wa kafata an sahwihi, dan mencukupi atas kelupanya, wa amalahi qahu min sahwil imam in kana baqiyan alaihi. Jadi si makmum itu, kalau si masbuk nih, si imam lupa, ya. Si imam lupa, kan dia itu dianjurkan apa? Sujud sahwi. Kemudian dia lupa lagi ketika sudah berpisah dari jamaah. Maka kafat, cukup hanya mengerjakan satu kali sujud sahwi. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal gimana? Ta'addudus sabab yulzilmu ta'addudul sajdati. Jadi kalau misalkan sebabnya itu berkali-kali, maka sujudnya juga berkali-kali. Itu menurut Imam Ahmad bin Hambal. Terus lanjut. An Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallimu. Ini riwayatnya itu setelah salam. Makanya jangan heran nih kalau kita menemukan ada orang sujud sahwi setelah salam. An Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, likulli sahwin, dari setiap sujud sahwi sajadatani dua kali sujud. Ba'da ma yusallimu, setelah membaca salam. Itu jadi sujud bilangan sujud. Iya. Likulli saumin sujudus sahwi yatakarrar bi taqrir syahwat sahwi fi sholati wala yatadakhalu gitu. Jadi ini menurut riwayat.
Jadi ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kan likulli sahwin saja, setiap kesalahan maka 2 kali sujud. Berarti kalau kesalahannya banyak berarti berkali-kali lipat dengan sujudnya. Paham nggak? Iya. Tapi lihat, Rawahu meriwayatkan pada hadis Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bisa dhaifin dengan sanad yang lemah. Tapi lemah-lemah juga hadis. Lemah-lemah juga hadis. Nah, kita baca itunya fikul hadisnya. Zahirul hadis ya dulu ana sujud ya taqarru bi taqarri sahwi. Tuh. Jadi secara zahirnya hadis, nasnya hadis menunjukkan bahwasanya sujud sahwi itu dilipat-lipat sesuai kelipatan daripada kesalahan ketika sholat. Wala yatadakhulu, tidak cukup mengerjakan 1 kali. Wal jumhur ala anna sujud la yatakarraru bi taqarri sahwi. Adapun pendapat ulama jumhur, sujud itu tidak berulang dengan berulangnya lupa, dengan berulangnya kesalahan. Bal yatadakhulu, akan tetapi cukup dikerjakan hanya 1 kali. Yatadakhul itu kan artinya masuk gitu. Sawun akana min nau'in wahidin atau min anwa'in. Baik kesalahannya itu sama atau kesalahannya beda. Makanya kalau misalkan ada sholat kok sujud sahwinya berulang-ulang, oh mungkin dia mengerjakan hadis ini. Oh sujud sahwinya, tadi saya lupa rakaatnya 2 kali nih. udah diambil 2, 3, 4, ragu lagi, udah 4 udah 3. Oh, berarti kan berapa kali sebab tuh? 2. Kemudian udah kayak gitu, misalkan lupa, bukan lupa lagi, lupa tahiyat awal lagi, berarti 3 tuh. Kalau misalkan dalam Imam Ahmad bin Hambal, berarti berapa kali tahiyat sujud sahwi? 3 kali 2, 3 kali atau 6 kali sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idas sama'u saqqat waqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menerangkan tentang sujud tilawah. Sujud apa? Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Ulangi. Sujud tilawah itu yang dilakukan, yang disunahkan. Ntar hukumnya kita melihat di sini. Nah, ada ulama pasti berbeda pendapat. Yang dilakukan ketika mendengar atau membaca sajdah. Contoh misalkan Mang Ruslan nih lagi bawa motor, wah santai sama Tarino. Ada apa namanya? Membaca, ada orang yang lagi murattal di masjid. Wasujudu waqtarib. Wah, turun dulu dari motor, sujud. Itu juga dianjurkan. Jadi mengurusannya gak baca, tapi dia mendengarkan ayat sajdah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sajadna, kami sujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sama idza sama'un saqqat, ketika membaca idza sama'un saqqat, waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Idza sama'un saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqas ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu, saya lupa sana ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa imman, gimana saya lupa. Jadi ada ayat sajdah di situ. Kalau misalkan dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu apa? Wasjud waqtarib. Ada kata wasjud, sujudlah. Makanya dikatakan ayat sajdah itu karena dalam ayat itu mengandung perintah sujud. Hada suru'un min bayani ahkami sujudi tilawah. Ini adalah syariat yang menjelaskan hukum sujud tilawah. Wa huwa dakhilatun fi tarjamatil bab liqaulihi babu sujudi sahwi wa ghairihi. Ini masuk terhadap judul bab ini yang menjelaskan tentang bab sujud sahwi dan yang lainnya, yaitu
wa sujudut tilawah, yaitu sujud tilawah. Litali karena beriringan. Wal mustami'u, litali bagi orang yang membaca, wal mustami'i dan orang yang mendengarkan. Jadi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan, dia dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Masyru'un wa huwa sunnatun inda jumhur. Menurut jumhur hukumnya adalah sunnah. Wa wajibun ghairu fardin inda Hanafiyah. Tuh menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena dalam Al-Qur'annya wasjud. Kalau wasjud itu kalimat perintah. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah itu setiap ada kalimat perintah dalam Al-Qur'an, maka pada hakikatnya menerangkan tentang wajib. Dilalat, oke lagi. Dilalat Al-Qur'an dilalatul qat'i. Al-Qur'an itu dilalatul qat'i. Perintah dalam Al-Qur'an itu menetapkan pada perintah yang pasti atau perintah yang wajib. Maka menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Wa yustaratu lahu mas yustaratu li salat. Disyaratkan pula di dalam sujud tilawah itu adalah sesuatu yang disyaratkan ketika salat. Min toharotin, dari suci dari hadas kecil dan hadas besar, dan suci juga dari najis. Wasatru auratin inda jumhur, menutup aurat. Wala ibrata liman syudda. Kemudian wa khalafa dzalika wasujudu fi sajdatil mufassal fiha khilafun sayati tafsuluhu. Ntar kita bahas fikihnya ya. Subutu sajadah tilawah fil mufassal al-qari wal mustafi kharijus salat wa dakhiluha wa hukmuha indal jumhur sunnat. Jadi sujud tilawah baik orang yang membaca yang mendengarkan, baik di dalam salat maupun di luar salat, menurut jumhur hukumnya adalah sunnah. Wa qala Abu Hanifah wajibun, tapi menurut Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Wa sujudu indahu sunnatun liqari. Tapi sujud menurut Imam Abu Hanifah sunnah bagi orang yang baca, wal mustami'in dan bagi orang yang mendengar. In sajada tali sajadal mustami. Tapi kalau misalkan yang bacanya sujud, maka yang mendengarkan harus sujud. Wa ilam yasjud atali lam yasjud al mustami. Tapi kalau misalkan yang baca kagak sujud, berarti yang dengar juga kagak sujud. Qala Ahmad, menurut Imam Ahmad itu mau sujud di tilawah khamsata asar. Tempat sujud tilawah itu ada 15. Fi suratil A'raf, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna takbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Surah Al-A'raf. Fi surati Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dilaluhum fil ghuduwi wal asal. Yang ketiga di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabatin wal mi'adabati wa malaikatihi wa hum la yastaghfiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. 4 di dalam surat Al-Isra ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli idza yusla 'alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yuhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Di dalam surah Maryam ayat 58. Idza tusla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Dalam surah Hajj ayat yang ke-18. Alam tara annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi was samsi wal qamari wan nujumi wal jibali wasyajari wad dawabi wa kasirin minan nas gitu. Kemudian surat Al-Hajj
ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surah Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Surah An-Naml ayat 25. Ala yasjudu lillahi alladzi yukhirrul khab'u fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma takhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Surah Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Surah Sad ayat yang ke-24. Qala laqad zalamaka li su'ali na'jatika ila ni'ajihi wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dukum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud innama fatanahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Wa qala Imam Malik wal Hanafiyah as-sajdah inda qawlihi wa indana la zulfa wa husna ma'am. Ya. Kemudian surah Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wa syamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Surah An-Najm ayat 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Surah Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Suratul Alaq Al-Alaq ayat 19. Qalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Jadi ada 15. Wa qala Hanafiyah inna maudhi'as sujud arba'ata asara. Ada 14. Bi isqati saniyatal hajj. Dengan menggugurkan dua. Yang kedua dalam surat Al-Hajj. Wa qalu innaha ajimah. Itu hukumnya adalah ajimah. Wa qala Syafi'i arba'ata asyara aidan. Menurut Imam Syafi'i sama adalah 14. Bi isqati sajdati sad. Dengan menghilangkan sujud tilawah dalam surah Sad. Wa qala wa innaha sajdatus syukrin. Jadi menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sujud syukur. Wa qala Malik inna ma sujud ahada asara. Kalau menurut Imam Malik mah ada 11. Laisa fil musallal min hasaiun wa isqatu saniyatil hajj. Jadi kalau misalkan dalam surat bukan surat Al-Mufassal, surat yang panjang-panjang itu kagak ada katanya. Kemudian dia menghilangkan yang kedua dari surat Hajj. Mana yang kedua? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sekarang jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Ini hadisnya dikit-dikit doang. Terus Amli bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dia berkata, "Shad laysat min azaimi sujud." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi rawahul Bukhari. Shad, surat Shad laysat min azaimi sujud. Itu bukan bagian daripada sujud tilawah gitu. Wa qad ra'aitu Rasulullah, tapi Rasulullah sujud fiha di dalamnya. Makanya ini yang dijadikan landasan dalam mazhab Syafi'i, dihukumi sujud, tapi sujudnya itu bukan sujud tilawah, tapi sujudnya adalah sujud syukur. Tuh lihat. Sajadatut tilawati masnunat. Al-masnunati ba'duha akadu. Sujud tilawah yang sunnah itu sebagian itu lebih dikuatkan min ba'din dari yang lainnya. Fa waqa fihi amrun. Dan pada ayat-ayat yang tidak ada perintah atau takhdisisun atau kekhususan fahya akadu.
fama waqa'a, ayat yang ada perintahnya atau ada kekhususannya maka itu lebih kuat. Wa tusamma azaima sujud, dan dinamakan dengan azaima sujud. Wa ma lam yarid fihi amrun, dan sesuatu yang tidak ada riwayatnya, wala hasa kasajadati sad fa innaha ja'at ikhbaran an sujudi Dawuda sujudi Dawuda taubatan fanahnu nasjuduha syukran. Jadi kalau misalkan enggak ada riwayatnya, yaitu seperti salat seperti sujud sujud ketika dalam surat Sad itu adalah ikhbar bahwasanya itu menerangkan tentang sujudnya Nabi Daud sebagai taubat, dan kita sujud sebagai tanda syukur. Terus tuh di sini sama tuh. Sajdatus Sad laisat min azami sujud. Kalau sujud dalam surat Sad itu bukan daripada sujud tilawah. Wa hadza qaulu Syafi'i, ini mendapat pendapat Imam Syafi'i. Wa qala jumhur innama min azaimi sujud sallallahu alaihi wasallam, tapi menurut jumhur mah bagian daripada sujud tilawah. Fiha kama akhbaru bidzalika man rawahu yasjadaha. Terus wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahul Bukhari. Rasulullah sujud di dalam surah An-Najm. Fasjudu lillahi wa'budu. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu alayya ala nabi gitu. An-Najma falam yasjud. Ini dari Zaid bin Sabit, dia berkata, saya membacakan kepada Nabi surah An-Najm, tapi Nabi itu tidak sujud. Muttafaqun alaih. Ini menandakan apa? Lihat. Masru'iyatus sujud fil mufassal qaulu jumhur. Jadi disyariatkan sujud di surat-surat yang panjang. Jadi surat-surat yang panjang itu di surah apa? Ad-Dariyat sampai ke sana. Wa khalafa Malik fi dzalika. Imam Malik berbeda pendapat. Wa qala la sujuda fil mufassal. Tidak sujud di surat ayat-ayat panjang. Wa taja bi amali ahli Madinah, karena berhujah dengan pekerjaan yang dilakukan oleh ahli Madinah. Wa minhum Zaid bin Sabit. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Kama ja'a fi hadisi, sebagaimana yang diriwayatkan dari hadisnya. Wa khadha jumhur bi qouli Ibnu Abbas, tapi jumhur mengambil pendapat Ibnu Abbas li annahu musbit wa huwa muqaddimun ala nabi wa annahu musbat, dan ini yang ditetapkan dan yang didahulukan daripada nabi. Wa yazudu ayakuna sallallahu alaihi wasallam sajada taratan wa tarakas sujuda ukhra li bayanis sunniyah. Jadi ketika Rasul itu dalam satu riwayat dia mengerjakan, dalam satu riwayat tidak mengerjakan, berarti itu menandakan pekerjaannya adalah pekerjaan sunnah. Jadi dalil ini bukan apa? Bukan menyatakan tidak wajib, bukan menyatakan tidak ada, tapi menyatakan kesunahan. Nah, coba lihat dalam hadis di atas itu apa? Rasulullah sujud ketika baca surah An-Najm, itu di masih ini. Oh ya, An-Najm. Tapi dalam hadis selanjutnya riwayat Zaid bin Sabit, Rasulullah tidak sujud, padahal dua kualitas hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Paham ya? Oke. Ini oke. Satu lagi ya. Dua lagi. An Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu qala, dia berkata, menurut Khalid, fuddilat, diutamakan surat Al-Hajj bisa jedataini dengan dua kali sujud tilawah. Rawahu Abu Dawud fi marasilihi, dalam hadis mursal. Tahu hadis mursal? Hadis mursal itu adalah hadis yang tidak ada riwayat dari sahabatnya, terputus, lawan hadis muttasil. Jadi kalau hadis terputus dari sahabat namanya adalah hadis mursal. Jadi di hadis ini menyatakan dalam surah Haji itu ada dua sujud tilawah. Yang pertama ayat yang ke-17, yang kedua ayat yang ke-88. Terus
Warawahu Ahmad, dan Imam Ahmad meriwayatkan, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mausulan sebagai hadis mutasil. Hadis mutasil itu adalah sanadnya yang tersambung. Min hadisi Uqbah bin Amir, dari hadis Uqbah bin Amir. Wazada, dan dia menambahkan, faman lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Barang siapa